Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Watslul Qur'ana biqalbin di huruki wa bisautin fihi syaji. Watslul Qur'ana, watslu dan utslu, bacalah olehmu Al-Qur'ana akan Al-Qur'an biqalbin di hurukin, biqalbin dengan hati, di hurukin yang memiliki keterbakaran, maksudnya membara-bara gitu, membara. Maknanya bisa penuh semangat, bisa penuh penyesalan, sesal karena mengingat dosa dan seterusnya, penuh kesadaran bisa juga. Wabi sautin, dan dengan suara, fihi, ialah dalam suara itu, syaji, adapun di sini maknanya baik dan roki, lirih. Apa roki itu? Bisa tipis dan seterusnya, dengan suara yang yang sedang lah. Nah, kita baca Watslul Qur'ana, dan bacalah oleh kalian Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an bitadabbur, dengan tadabbur. Tadabbur itu seperti di surat Muhammad ya, dikatakan di ayat ke-24, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfalha. Jadi apakah tidak merenungkan mereka Al-Qur'ana kepada Al-Qur'an, atau am ala qulubin aqfalha, atau di hatinya itu ada kunci-kunci, terkunci hatinya terkunci, tetap pada kekafiran, tidak ada keimanan. Kalau di tafsir itu maknanya tadabbaru ayyufimunal Qur'an, memahami Al-Qur'an, fayarifunal haqqo, dengan memahami Al-Qur'an kita mengetahui kebenaran gitu. Bisa yufariqu bainal haqqi wal batil, bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan dan seterusnya. Nah, itu tadabbur namanya. Di sini dikatakan watslul Qur'ana bitadabbur, bacalah Al-Qur'an dengan cara tadabbur, memahami. Di Al-Quran bukan hanya untuk dibaca dengan sebanyak-banyaknya, dengan berlomba-lomba untuk untuk siapa yang lebih depan dalam kuantitasnya, dalam banyaknya, tetapi dalam kualitasnya. Yang perlu dipahami adalah Al-Quran itu diturunkan itu hudan linnas, bayyinatin minal huda wal furqan, gitu kan. Di surat Al-Baqarah dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an menjadi hudan wal furqan, dan pembeda antara kitab sebelumnya dan kitab Al-Qur'an, dan pembeda antara kebatilan dan kebenaran. Nah, poinnya adalah dengan tadabbur kita memahami Al-Qur'an, sehingga kata para ahli tafsir tadi, fayufhimuna fayarifunal haqqo, mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Itu fungsinya. Kalau hanya dibaca saja kemudian tidak tahu artinya, itu yang problem. Walaupun berpahala ya. Tujuan awal diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Nah, bagaimana kita bisa memahami Al-Qur'an? Kalau orang Arab ya bisa saja. Dulu para sahabat dengan malaka Arabiahnya, dengan kemampuan bahasa yang mereka miliki, dan nalar Arabiah, kearaban yang memang mereka punya kualitas seperti itu, sehingga mendengar Al-Qur'an dari Rasulullah mudah dipaham. Nah, orang-orang yang begitu, sahabat-sahabat yang demikian, wajar kemudian yatadabbarun Al-Qur'an, merenungkan Al-Qur'an, sehingga memahami Al-Qur'an sebagai petunjuk. Kita mengingat kisah Sayyidina Umar bin Khattab yang masuk Islam gara-gara saudaranya baca Al-Qur'an di dalam kamarnya. Dari luar Sayyidina Umar masuk, kemudian ketika mendengar ayat Bismillahirrahmanirrahim, ayat Toha itu ya, mendengar itu Sayyidina Umar kemudian masuk Islam. Apakah hanya gara-gara mendengar? Tidak, beliau punya malaka Arabiah, kemampuan memahami. Ada satu kitab berbicara kecerdasan Sayyidina Umar, ijtihadatu
Umar. Nah, itu wajar kalau orang yang punya malakah kemampuan memahami Al-Quran, wajar secara spontan kemudian terdebur akan memahami yang endingnya yang rifunal haqqo, ya, mengetahui kebenaran. Itulah kemudian Al-Quran hudan linnas bisa. Nah, orang-orang seperti kita yang tidak bisa memahami Al-Quran, wajar kalau kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Bertanyalah kepada ahli dzikri. Di sini bisa dimaknai para ulama dan seterusnya. Kalau kita orang-orang yang tidak masuk dalam koridor atau zona atau golongan orang-orang yang tidak tahu, nah, kita mengaji, kita mondok dan seterusnya. Coba bedakan orang yang baru mondok belum belajar bahasa Arab dengan orang yang tahu bahasa Arab. Setidaknya walaupun tidak bisa menandingi para sahabat, mereka akan memahami dengan tuntunan Al-Quran. Nah itu ya, itu tadabbur. Bikol bin di hurukin. Nah, banyak ulama hanya memahami satu ayat pun kemudian menjadi berbagai kitab tebal. Ahli usul misalnya, ahli usul fikih memahami Al-Quran dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang hukumnya misalnya. Hukum-hukumnya Al-Quran, apa hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran saja. Kemudian misalnya ahli tajwid. Jadi ahli tajwid memahami. Jadi dari satu pemahaman menghasilkan satu ilmu tajwid yang panjang pembahasannya, ada mat, ada itu dan seterusnya. Itu hasil tadabbur para ulama. Ahli usul memahami dari memahami Al-Quran sama, kitabnya sama satu, tapi menghasilkan berbagai ilmu. Satunya menghasilkan ilmu tajwid, satunya ilmu qiraah, satunya ilmu usul fikih, hukum-hukum Islam, kemudian fikih muncul. Satunya ahli tasawuf. Jadi dari Al-Quran menghasilkan apa? Pelajaran-pelajaran sufi misalnya. Ada yang kemudian menghasilkan ilmu balaghah dan seterusnya. Nah, bahkan tidak hanya itu, di luar ilmu-ilmu Arab ini ada ilmu sains yang juga include memahami Al-Quran, yang dijadikan alat untuk memahami Al-Quran. Dan itu bagus. Jadi Al-Quran ini satu kitab yang kalau dikaji secara mendalam, ditadabburi secara mendalam, dakik, ya, akan menghasilkan satu cabang ilmu. Itu luar biasanya. Nah, kalau orang yang hanya berlomba-lomba membaca sebanyak-banyaknya, ya tidak akan menghasilkan seperti itu, kecuali hanya pahala. Beda dengan orang-orang yang memahami, menghasilkan ilmu selain karena baca. Tidak perlu banyak baca, satu ayat pun bisa menjadi satu hukum, 3 hukum bahkan. Nah, itu luar biasanya orang yang tadabbur. Bedanya kualitas pahala, kualitas pikirannya juga, kualitas pemahamannya juga, kualitas hidupnya juga beda. Nah, kamu tinggal pilih orang yang bagian koridor mana. Bikol bin dihurukin, dengan hati yang dihurukin. Yang di sini maknanya dihurukin itu jamu hirqatin. Hirqatin itu bidommi hirqatin, berarti ay kolbin muhtar. Muhtaruk itu terbakar, ya, membara gitu. Bagaimana menghasilkan itu? Coba kalian pahami sendiri. Ketika baca Al-Quran, apakah ada gangguan, ada getaran dalam hati? Kecuali orang-orang yang tidak paham merasa tenang saja, merasa berpahala. Kalau orang yang tidak paham merasa berpahala, merasa tenang gitu. Itu. Tetapi kalau orang yang sampai pada makom tadabbur, memahami dengan kemampuan atribut alat-alat bahasa Arab, nahwu dan seterusnya, tafsir dia baca, kolbinnya itu berbeda, terbakar, membaranya itu, kekuatan goyangan hati baca Al-Quran itu beda walaupun tidak banyak. Ini yang penting yang perlu saya sampaikan. Nah, wafinus kotin di redaksi tulisan yang lain tidak pakai kolbin di hurukin, tetapi kolbin di hazanin, ay hazin, sama maknanya di sini. Hazin ini sedih, sedih bukan ya, karena mereka memahami bahwa saya banyak dosa dengan melihat cerita Bani Israel atau cerita saudaranya Nabi Yusuf, di mana saudara lah yang menjadi musuh terbesar dari Nabi Yusuf sendiri. Nah, orang-orang yang memahami itu pas bertepatan dengan konteks atau kehidupan dirinya, dia akan sadar, dia baru petunjuk. Nah, kalau tidak tahu maknanya, hanya baca Al-Quran ceritanya Nabi Yusuf, kecuali menonton filmnya, dan demikian baru dipahami. Tetapi kurang kuat, beda film dengan ungkapan Allah sendiri dalam Al-Quran mengenai cerita Nabi Yusuf. Bedakan dengan kamu berkomunikasi dengan Allah, memahami maksud apa firman Allah, dengan orang yang tidak memahami komunikasi dengan Tuhan,
hanya baca seakan mendengar bahasa Tuhan. Nah, beda orang yang ahli tadabbur menggunakan alat-alat atribut tadi, nahu, sorof, ilmu tafsir, ilmu usul fikih, seakan komunikasi dengan Allah satu ayat pun menjadi panjang karena Allah dengan satu ucapannya, satu firmannya sesungguhnya qalla lafduhu wa katsura maknahu, itulah makna sedikit lafadznya tapi maknanya banyak. Dalam kitab dikatakan mukhtasar, itu ringkasan adalah qalla lafduhu wa katsura maknahu, sedikit lafadznya satu ayat pun tetapi katsura maknahu, maknanya itu beribu-ribu makna satu ayat. Misalnya coba aja kita cek ya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini dari sudut pandang mana kita akan baca? Apa nahukah? Iyyaka maf'ulnya didahulukan, bolehkah maf'ul didahulukan? Dikatakan di Alfiyah wal aslu fil fa'ili ayat tasilah wal aslu fil maf'uli ayam fasilah. Nah itu satu ilmu sudah. Apalagi mau dikaji dari sudut pandang apa? Iyyaka na'budu ini didahulukan bermakna hasar. Ini usul fikih. Bermakna hasar maknanya hanya kepadamu na'budu kami menyembah. Nah ini menunjukkan bahwa ada hukum bahwa kita memahami hanya kepada Allah kita menyembah, Tuhan kita hanya Allah, dan seterusnya banyak itu. Nah, itu ya. Dari sudut pandang apa lagi na'budu? Kalau kemudian diwakafkan menjadi qalqalah na'budu, nah ya kan, itu tajwid sudah, dan seterusnya. Nah kembali ke sini wabi sautin fi syaji, dan dengan suara yang saji. Di sini saji dimaknai hazin rokik, sama juga suara yang seperti menampakkan kesedihan. Hasanal musannifu al-arif billah ala tilawatil Quran bitartili wa tadabburi wa qalbin hazinin bi sautin hasanin rokik. Musannif di sini di bait waslul Qur'ana bi qalbin li uruki wa bi sautin fihi syaji. Musannif di sini memotivasi kita al-arif billah ya, Syekh Yusuf bin Muhammad bin Yusuf At-Tuzani itu memotivasi kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tadabbur tadi, dengan hati yang membara, yang sedih, dengan suara yang hasan, yang rokik, yang bagus. Dalam hadis dikatakan riwayat Abu Dawud, wa fi khabari Abi Dawud wa ghairihi, zayyinu Al-Qur'ana bi aswatikum, hiasilah oleh kalian Al-Qur'ana akan Al-Quran bi aswatikum, dengan suara-suara kalian. Maksudnya apa? Qala Al-Khattabi, Imam Al-Khattabi mengatakan maknanya di sini apa? Apa yang dimaksud hiasilah Al-Quran dengan suara kalian? Kata Al-Khattabi, Imam Al-Khattabi, zayyinu aswatakum bil Quran. Kebalik disitu. Pemahamannya adalah hiasilah suara-suara kalian dengan Al-Quran. Itu maksudnya. Hadisnya memang mengatakan zayyinu Al-Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Tetapi maksudnya adalah hiasilah suara kalian biar tidak gosip dan seterusnya dengan Al-Quran. Sekira itu poinnya adalah wajul Quran bit tadabbur, hurukin di qalbin hurukin bi sautin fihi syai'. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum.